Nama saya Muhammad Farhan Erdiansyah dari kelas LC41. Untuk entrepreneur kali ini, saya akan menjelaskan ide bisnis saya beserta mind map for brand saya. Ide bisnis saya adalah membuat automated cat food machine. Itu apa? Itu adalah vending machine tapi khusus untuk makanan kucing saja. Nah, mesin ini bakal ada di alun-alun atau kawasan yang ramai kucingnya. Mesin ini hanya menerima cashless payment. Nah, keuntungannya apa aja sih? Itu untuk meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap kucing dan mengurangi tingkat kucing yang kelaparan di tempat umum. Masalah yang akan dihadapi apa? Nah, problem-problemnya ini seperti mungkin beberapa orang akan menganggap ini mengotori lingkungan karena beberapa kucing tidak akan makan banyak dan makanan pun tersisa di jalanan. Lalu beberapa orang ingin membayar secara cash. Nah, solusinya adalah untuk meminimalisir pembobolan mesin, tetap menggunakan cashless payment. Dan kita lebih selektif dalam memilih lokasi penempatan mesinnya. Dan memberi panduan untuk pembeli makanan kucing untuk memberikan secukupnya agar terkesan tidak mengotori tempat umum dan tidak mengganggu orang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Aziz dari kelas LC41. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya. Ide bisnis saya adalah membuat aplikasi e-commerce supermarket besar seperti Giant, Hypermart, Indogrosir, dan lain-lain. Permasalahan yang saya lihat, pada zaman sekarang ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0. Hal ini juga mengubah gaya hidup masyarakat dunia dengan ciri khas kemudahan dalam melakukan sesuatu yang dilakukan secara digital. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit bagi seluruh masyarakat di dunia karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ketakutan masyarakat akan menularnya penyakit ini membuat susahnya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan secara langsung, seperti membeli kebutuhan bahan makanan dasar yang biasa dibeli dari pasar tradisional maupun modern. Hal ini membuat kerugian antara pihak penjual maupun konsumennya. Solusinya, dengan adanya permasalahan di atas, kita dapat menyediakan aplikasi e-commerce dengan user interface yang mudah dimengerti semua umur. Aplikasi ini akan menampilkan semua barang beserta harganya, bahkan jika ada diskon. Dengan memesan aplikasi ini, barang pesanan konsumen dengan radius 5 km akan diantarkan oleh driver khusus tim kami. Dalam aplikasi ini, seluruh supermarket akan terdaftar dan akan tertampil pada layar customer hanya jika masih dalam radius 5 km. Benefitnya, yang pertama ialah memudahkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar, pangan, bahkan alat lainnya yang memang tersedia pada supermarket tersebut. Yang kedua, memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mendapatkan terminasi kontrak dari perusahaannya, bahkan memberi peluang bagi driver ojek online yang sekarang ini sangat banyak jumlahnya. Selamat siang, nama saya Dimas Rayhan Mardika, NIM saya 23019099535. Hari ini kan saya akan mempresentasikan ide bisnis saya untuk mata kuliah Entrepreneur Radiation minggu ketiga. Saya mempunyai ide bisnis, yaitu sebuah aplikasi bernama Pocket Doctor. Ini adalah aplikasi pemberi informasi darurat terhadap pertolongan pertama. Aplikasi ini tanpa bayar. Benefitnya yang didapatkan adalah memberikan informasi pertolongan pertama baik pada diri sendiri dan orang lain, memudahkan pengguna untuk menghubungi tenaga medis segera. Apa saja problem yang dapat ditemukan, yaitu akan kalah saing dengan aplikasi medis lainnya, dianggap kurang efisien, dan kurang lengkap informasi. Solusi yang dapat diberikan adalah memberikan sarana untuk kontak langsung tenaga medis dan mengirimkan ambulans jika perlu. Memberikan step by step pertolongan pertama dengan cara yang mudah dan tidak ada iklan yang ada di aplikasi ini. Nama saya Kumana Tengkar. Saat ini saya akan menjelaskan ide bisnis yang saya sebut try on application. Ide ini saya ambil dari masalah yang saya temui ketika mencoba produk fashion di toko atau di mall. Yang pertama adalah risiko kebersihan dan kesehatan, karena produk dicoba secara umum oleh customer lain juga. Yang kedua, habisnya waktu ketika mencoba produk secara manual atau ketika mengantri kamar pas. Dan yang terakhir, ketika bukan di toko atau di mall tapi saat belanja online, kita tidak bisa mencoba produk sebelum membelinya. Nah, solusi dari masalah-masalah tersebut adalah
kita harus bisa memberikan layanan kepada customer untuk mencoba produk fashion tanpa melakukannya secara manual. Solusinya kita bisa menggunakan teknologi filter yang sekarang sering digunakan di sosial media. Teknologi ini bisa dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Solusi ini dapat kita jadikan ide bisnis untuk kita bisa menjual atau menyediakan aplikasi, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk mencoba produk-produk fashion mulai dari busana, aksesoris, sepatu, riasan wajah, dan lain-lain hanya melalui layar smartphone. Benefit yang didapat, customer dapat menghemat waktu, menjaga kebersihan dan kesehatan, pilihan lebih banyak karena satu customer bisa mencoba puluhan baju dalam hitungan menit yang tidak mungkin dilakukan kalau dicoba manual. Dan yang ketiga adalah pihak toko lebih mudah karena tidak harus menyediakan kamar pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Hidayah dari kelas LC41 jurusan Teknik Industri. Sekarang saya akan menjelaskan tugas Entrepreneur Ideation Week ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis idea saya. Nah, saya akan menggunakan home leisure wear. Apa itu home leisure wear? Jadi home leisure wear ini bisnis untuk meningkatkan minat belanja dalam sektor profesional dari dalam rumah. Produk yang saya buat adalah sebuah piyama dengan desain abstrak. Dalam bisnis ini hanya menerima pembayaran melalui cashless payment untuk mempermudah konsumen. Nah, benefit dari bisnis yang saya buat itu, pertama, bisa membuat nyaman konsumen dalam berpakaian karena baju ini didesain sangat santai dan bahannya halus sekali. Yang kedua, para konsumen bisa tetap fashionable untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang ketiga, mengurangi pembelanjaan di mall dalam pandemi seperti ini. Jadi lebih safety belanja dari rumah. Nah, solusinya untuk bisnis saya, yang pertama, saya akan membuat produk saya dengan kreatif dan inovatif sehingga bisa menarik konsumen untuk membelinya. Yang kedua, saya membuat produk ini supaya konsumen yang menggunakannya nyaman dan tetap modis di dalam rumah walaupun sedang stay at home dan work from home. Nah, problem dari bisnis idea saya yang pertama itu, produk yang saya buat mungkin akan kalah saing dengan brand-brand ternama yang sudah ada lebih dulu. Yang kedua, harga jual produk saya akan bersaing dengan toko yang lainnya. Yang ketiga, desain produk yang saya buat secara manual tidak menghasilkan desain yang sama. Jadi, itu presentasi Mind Map Entrepreneurship Ideas Week ketiga saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bisnis saya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.